Sekilas info, viral di media sosial kasus bullying ataupun perundungan di Cianjur, Jawa Barat. Peristiwa terjadi pada hari Rabu 14 Juni 2023 di Kompleks Villa Grand Apple, Cipanas, Cianjur. Kapolsek Pacet AKP Hilma Rawalasi mengatakan peristiwa berawal dari kelompok korban akan merayakan kelulusan dengan menumpang sebuah truk dan di tengah perjalanan truk para korban diberhentikan oleh kelompok pelaku. Dalam aksi tersebut, sejumlah pelajar SMP dipaksa untuk bersujud dan mencium kaki para pelaku. Bahkan, salah satu pelaku menendang dan memukul kepala para korban. Tidak lama setelah kejadian, Satreskrim Polsek Pacet berhasil mengamankan AJ, 21 tahun, pelaku utama yang menjadi otak perundungan dengan kekerasan tersebut, beserta 6 pelaku lainnya yang masih di bawah umur. Menurut pelaku, motif utama disebabkan karena didasari dendam masa lalu, di mana pelaku pernah mengalami perundungan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik videonya. Ada yang tahu apa itu cyberbullying atau perundungan di dunia maya? Terus, apa hubungannya dengan darurat media sosial? Tunggu jawabannya di sini. Teman setia Azalia, bullying ataupun perundungan sudah seringkali terjadi di masyarakat kita. Contohnya satu kasus tadi ya. Terjadi di lingkungan sosial, sekolah, tempat bermain, bahkan di rumah. Seiring pesatnya teknologi, perundungan juga merambah ke dunia maya ataupun media sosial. Cyberbullying atau perundungan di dunia maya merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Contoh, misalkan mengirim pesan ancaman yang menakutkan, bisa juga menuliskan kata-kata yang tidak pantas dan menyakitkan di kolom komentar media sosial. Contoh lain, bisa membuat akun palsu membajak, mencuri identitas orang lain untuk mempermalukan seseorang. Contoh lagi, bisa juga dengan memposting foto memalukan seseorang di media sosial. Dan masih banyak contoh yang lainnya ya, teman-teman. Oke, guys, kasus cyberbullying ini di Indonesia cukup tinggi loh. Dipicu karena tingginya juga konsumsi penggunaan internet dan kurangnya pengawasan orang tua. Dan cyberbullying juga marak di Indonesia. Itu umumnya ujaran kebencian ya, ataupun kemarahan atau istilahnya flaming, amarah. Flaming merupakan tindakan seseorang yang mengirimkan pesan teks atau komentar yang berisikan kata-kata kotor, kata-kata kasar, menjijikan, penuh amarah dan menyinggung orang lain. Dan platform yang sering digunakan untuk kasus-kasus perundungan di dunia maya ataupun cyberbullying ini bisa dari WhatsApp, bisa jadi Instagram dan juga Facebook. Ketika peristiwa perundungan di dunia maya terutama di media sosial terjadi menimpa orang yang kita kenal, para orang tua terutama nih sebaiknya mengakui, menyadari bahwa adanya satu masalah, yaitu perilaku yang bermasalah. Tapi memang diusahakan tetap tenang ya. Penting untuk membuka jalur komunikasi, ngobrol-ngobrol lah. Obrolan yang santai, yang terbuka, tanpa marah-marah, tanpa intimidasi ya. Dan yang harus dicari adalah akar permasalahannya nih. Yang paling sulit itu menyelidiki seberapa parah tingkat intimidasinya, juga penting untuk memahami apa yang terjadi. Dan yang perlu ditekankan adalah pada keluarga, pada anak-anak terutama, agar tidak menjadi ikut-ikutan sebagai pelaku bullying ya, terutama di media sosial. Dan jangan menanggapi tanggapan negatif ataupun malah ikut membalas. Teman-temanku, media sosial perlahan tapi pasti mulai mengubah gaya berkomunikasi masyarakat, dari mulai anak kecil sampai orang tua sekalipun. Dan menurut penelitian UNICEF pada tahun 2019 yang lalu, sekitar 90% anak dan remaja Indonesia menghabiskan waktu 5 jam per hari untuk mengakses media sosial. Kayak game online, menonton tayangan streaming, dan lain-lain. Dan hal itu terjadi bukan tanpa sebab. Itu terjadi sebabnya dunia maya itu banyak memberikan kemudahan, ya toh? Kemudahan kepada kita untuk cepat sekali dengan mudah terhubung satu sama lain. Tapi teman-teman, dunia maya juga tempat tumbuh suburnya hal-hal negatif seperti
yaitu perundungan cyberbullying. Salah satu cara untuk mencegahnya, betul, mulai membatasi bermain media sosial ya. Dan teman-teman perlu diingat juga ya, penggunaan media sosial secara berlebihan ternyata bisa mengakibatkan perubahan norma perilaku dan sosial yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan perundungan ataupun cyberbullying di dunia maya. Penting untuk diingat bahwa apa yang kita sampaikan, kita gunakan di media sosial, baik buruknya itu pada akhirnya akan kembali pada kita juga. Perundungan di dunia maya, itu sama saja dengan penindasan secara online. Itu berbahaya loh, dipandang berbahaya karena para pelakunya itu tersamarkan ataupun anonim ya, bisa menyembunyikan identitas aslinya. Di dunia maya sekarang itu segala macam bentuk informasi positif, negatif, bebas berkeliaran tanpa kendali, ya toh? Dan agar kita terhindar dari aksi perundungan di media sosial, penting untuk tidak mudah terpancing. Nomor 1, jangan mudah terpancing ya, terpancing emosi, mulai belajar mengendalikan dan mengolah informasi, menyaring informasi ataupun berita-berita, apalagi yang bernada ujaran kebencian, terutama hoax ya. Teman-teman, secanggih apapun dunia maya nih, terutama media sosial, tetap saja loh, kendali idealnya itu seharusnya ada di tangan kita dong, di jempol masing-masing. Media sosial itu hanya alat kok, dan kita sendirilah yang bisa menentukan baik atau buruknya dampak yang ditimbulkan. Teman-teman, tahan-tahan emosi ya. Stop mudah terpancing yang akan merugikan diri sendiri. Teman-teman, kemajuan teknologi idealnya itu bisa kita jadikan sarana untuk mengembangkan potensi diri. Tapi faktanya seringkali orang malah menyalahgunakan untuk saling menghujat, menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, ngomel-ngomel gak jelas, ngumpatin artis lah, caci maki artis lah. So, salah satu upaya untuk mencegah ataupun mengatasi perundungan di media sosial yaitu menerapkan pola berpikir sebelum bertindak. Maksudnya, pertimbangkan setiap hal yang akan kita posting di dunia maya. Terutama pikirkan juga respon orang lain dengan postingan kita ya. Dan yang penting, jangan posting sesuatu yang belum tentu kebenarannya ya, yang akan berpotensi justru mengundang komentar-komentar yang tidak bertanggung jawab dan pada akhirnya menjurus pada perundungan di dunia maya. Think before posting. Data kasus perundungan di dunia maya di Indonesia berdasarkan pengaduan masyarakat pada tahun 2019 terjadi 4.369 kasus. Tahun berikutnya, 2020, terjadi 6.519 kasus dan 2021 yang lalu 5.953 kasus. Teman-teman, salah satu bentuk kejahatan di dunia maya adalah pencurian data pribadi. Itulah alasan untuk jangan memposting info pribadi di dunia maya. Hal ini dilakukan untuk menghindari intimidasi online terkait gender, potensi pencemaran nama baik, dan lain-lain. Kominfo menyarankan untuk kita mengganti password kata sandi ya secara berkala. Juga jangan pernah membuka tautan mencurigakan dalam email, SMS, ataupun media sosial lainnya. Darurat media sosial hampir terjadi di seluruh belahan dunia manapun yang masyarakatnya pengguna media sosial, dan perundungan ini merupakan salah satu bentuk dari kejahatan yang merendahkan orang lain dengan tujuan menyakiti ataupun mempermalukan korbannya. Dan salah satu solusi bagi para korban cyberbullying secepatnya memblokir akun pelaku sekaligus memfilter kolom komentar. Dan kalau perundungan di dunia maya itu terjadi pada teman, saudara, atau orang yang kita kenal, sebaiknya segera membantu mendengarkan ya, terutama dengerin curhatnya, sekaligus berikan juga solusinya. Bullying ataupun perundungan tidak hanya terjadi secara langsung ya, tapi juga sudah merambah ke ruang media sosial. Jadinya cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Teman-teman, mengunci akun menjadi privat menjadi salah satu solusi untuk menghindari perundungan di dunia maya. Hal ini dilakukan untuk membatasi orang yang bisa melihat dan berkomentar di konten kita. Guys, kalau kita sudah merasa tidak nyaman akibat adanya perilaku oknum pelaku perundungan di dunia maya, setelah blokir akun pelaku, sekaligus juga laporkan perilaku mereka di media sosial itu sendiri ya. Kumpulkan bukti-bukti, bisa di screenshot ya, bisa screenshot dan lain-lain. Teman-teman, bullying itu memang harus dihentikan.
Apalagi kalau sudah melanggar etika, norma kesopanan yang melampaui batas. Jika merasa sudah dalam keadaan bahaya, bisa segera menghubungi polisi ataupun layanan darurat. Teman-temanku, tidak ada hal yang bisa membenarkan tindakan perundungan apapun alasannya. Ingat, orang-orang yang mencintai diri sendiri tidak akan menyakiti orang lain. Stop perundungan, bersikaplah baik, dan hormat kepada semua orang di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton videonya. Tunggu video-video selanjutnya. Tetaplah sehat, semangat, dan berbagi kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.